Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa pada perkuliahan Sistem Kendali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting sebagai jembatan antara konsep matematis dan implementasi sistem, yaitu diagram blok sistem kendali. Materi ini sangat krusial karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu sistem bekerja secara keseluruhan, bagaimana sinyal mengalir, serta bagaimana kita dapat menyederhanakan sistem yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Silakan mahasiswa memperhatikan setiap konsep yang akan dibahas karena materi ini akan sangat sering digunakan pada topik berikutnya seperti fungsi alih, respon sistem, hingga perancangan kontrol. Di sisi kanan terlihat ilustrasi sistem industri berupa jalur konveyor di lingkungan pabrik modern. Ini bukan sekadar ilustrasi, tetapi representasi nyata dari sistem kendali di industri. Dalam dunia industri, hampir semua sistem, mulai dari konveyor, robot, hingga sistem tenaga listrik, dikendalikan menggunakan sistem kontrol yang kompleks. Untuk memahami sistem tersebut, kita membutuhkan representasi yang sederhana namun tetap akurat, yaitu diagram blok. Dengan kata lain, diagram blok adalah bahasa visual dari sistem kendali. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep diagram blok secara menyeluruh. Artinya bukan hanya mengetahui simbolnya, tetapi juga memahami maknanya dalam sistem nyata. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan alur sinyal dari input hingga output. Ini sangat penting karena sistem kendali pada dasarnya adalah pengolahan sinyal. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan reduksi diagram blok. Ini adalah keterampilan analitis yang sangat penting untuk menyederhanakan sistem kompleks. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis sistem nyata, khususnya konveyor industri. Jadi fokus pembelajaran hari ini tidak hanya teori, tetapi juga aplikatif dan berbasis industri. Diagram blok adalah representasi grafis dari sistem kendali yang menunjukkan hubungan antar komponen dalam bentuk blok dan aliran sinyal. Setiap blok dalam diagram mewakili fungsi tertentu, bisa berupa kontroler, pelan, sensor, atau subsistem lainnya. Diagram blok memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, mempermudah analisis, karena sistem yang kompleks bisa divisualisasikan menjadi lebih sederhana. Kedua, menyederhanakan sistem, sehingga kita tidak perlu melihat detail fisik yang rumit. Ketiga, memahami alur sinyal, yaitu bagaimana input diproses menjadi output. Keempat, membantu desain sistem, terutama dalam perancangan kontrol otomatis. Ini yang membuat diagram blok menjadi alat utama dalam teknik elektro, khususnya bidang kontrol. Komponen pertama adalah blok, yang merepresentasikan proses atau sistem, seperti motor atau kontroler. Komponen kedua adalah input, yaitu sinyal masukan berupa set point atau nilai yang diinginkan. Komponen ketiga adalah output, yaitu hasil sistem. Komponen berikutnya adalah summing point, yaitu titik pembanding antara input dan feedback. Terakhir adalah feedback, yaitu sinyal balik dari output ke input untuk memperbaiki kesalahan. Perlu dipahami bahwa sistem kendali bukan hanya sekadar rangkaian, tetapi sistem pengolahan informasi berbasis sinyal. Pada sistem open loop, tidak ada feedback. Sistem bekerja tanpa mengetahui hasil outputnya. Contohnya adalah mesin timer sederhana. Kelemahannya adalah tidak bisa mengoreksi kesalahan. Sedangkan pada sistem closed loop, terdapat feedback. Output dibandingkan dengan input, dan jika terjadi kesalahan maka sistem akan memperbaikinya secara otomatis. Inilah alasan mengapa sistem closed loop banyak digunakan di industri, karena lebih akurat dan adaptif terhadap gangguan. Berikut ini kita coba bahas studi kasus sistem konveyor industri. Sistem ini terdiri dari set point kecepatan yang diinginkan, kontroler PLC atau PID, motor penggerak konveyor, sensor membaca kecepatan, feedback koreksi sistem. Ini adalah contoh nyata sistem kendali tertutup. Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap blok di diagram mewakili komponen nyata di lapangan. Selanjutnya kita bahas teknik reduksi diagram blok. Reduksi digunakan untuk menyederhanakan sistem kompleks menjadi satu fungsi alih. Ada tiga metode utama: seri dikalikan, paralel dijumlahkan, feedback menggunakan rumus closed loop. TS sama dengan GS1 plus GSHS. TS sama dengan frak GS1 plus GSHS. TS sama dengan 1 plus GSHS GS. Kemampuan reduksi ini sangat penting karena sistem industri biasanya sangat kompleks. Selanjutnya kita lakukan analisis fungsi alih sistem konveyor.
Sistem terdiri dari kontroler, motor, dan sensor. Fungsi alih tertutup menunjukkan bagaimana sistem merespon input. Beberapa interpretasi penting. Feedback baik sistem stabil. Gain besar bisa menyebabkan osilasi. Sensor lambat respon sistem menurun. Ini adalah analisis yang sangat relevan dalam dunia industri. Alur sinyal dalam sistem terdiri dari input set point, error, controller, output. Ini adalah konsep dasar yang harus benar-benar dipahami mahasiswa. Kemudian ditampilkan aplikasi industri, conveyor, robot, pompa, sistem tenaga listrik. Artinya, konsep ini digunakan di hampir semua bidang teknik elektro. Kesimpulan utama, diagram blok mempermudah analisis. Reduksi menyederhanakan sistem. Conveyor menggunakan closed loop. Analisis sinyal sangat penting. Kemudian mahasiswa diberikan pertanyaan diskusi. Latihan menggambar diagram blok. Tugas reduksi sistem. Ini bertujuan agar mahasiswa aktif dan tidak hanya memahami secara teori. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai diagram blok sistem kendali dan aplikasinya pada industri. Saya berharap mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem yang kompleks dapat direpresentasikan secara sederhana, serta mampu menganalisis aliran sinyal dan struktur kontrol dalam sistem nyata. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke materi yang lebih dalam yaitu respons sistem dan analisis dinamika sistem kendali. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa pada perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.